Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok 7 kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 47 Jakarta akan membacakan biografi dari beberapa tokoh yang beranggotakan. Yang pertama ada Ahmad Rizky Bahtiar yang akan membacakan biografi dari Clairo. Yang kedua ada Anisha Nadia Syalsabila yang akan membacakan biografi dari Nadiem Makarim. Yang ketiga ada Eki Eza Setiawan yang akan membacakan biografi dari Muhammad Yamin. Yang keempat ada Fadil Ardiansyah yang akan membacakan biografi dari Insinyur Soekarno. Yang kelima ada Kania Rizka Rahmania yang akan membacakan biografi dari Maudy Ayunda. Yang keenam ada Mai Eliza Hasyati yang akan membacakan biografi dari Mary Thomas. Yang ketujuh ada Muhammad Revino Ramadan yang akan membacakan biografi dari Arif Muhammad. Dan yang kedelapan ada Rizka Fajar Adika Suwarno yang akan membacakan biografi dari Ainun Besari. Clairo lahir sebagai Claire Cottrell, adalah penyanyi atau penulis lagu dan artis rekaman Amerika. Dia menjadi viral dengan lagunya Pretty Girl yang telah mengumpulkan lebih dari 34 penayangan di YouTube. Terkait dengan vokal lembut dan intim, dia mulai membagikan musik secara online saat remaja pada tahun 2013. Sementara itu, dia bergabung dengan YouTube dan mulai memposting cover akustik dari lagu-lagu artis seperti Frankie Cosmos, Alex G, dan The Cure. Clairo menjadi sensasi di tahun 2017 ketika lagu yang ia tulis sendiri, Pretty Girl, menjadi viral. Saat itu dia membuat musik dan menghibur penggemarnya dari seluruh dunia. Artis berbakat ini juga dikenal sebagai putri dari eksekutif pemasaran terkenal yaitu Geoff Cottrell yang telah bekerja di perusahaan bergengsi seperti Coca-Cola, Converse, dan Starbucks. Setiap kali dia tidak bernyanyi atau menulis lagu, Clairo terlihat belajar dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Di tahun 2017, dia bergabung dengan Syracuse Universitas. Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Ayahnya adalah pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dengan gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard University. Meskipun Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia bukanlah anak yang manja. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura usai lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Tak hanya itu, Nadiem pun berhasil mendapat gelar BA di jurusan International Relations usai menyelesaikan studinya di Brown University Amerika Serikat. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Merasa belum puas dengan ilmu yang ia miliki, Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya. Namun, ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School dan mendapat gelar MBA atau Master of Business Administration. Tak hanya sibuk pada pendidikan dan karir, Nadiem kini telah memiliki keluarga kecil. Ia memutuskan untuk menikah dengan sang istri yang bernama Franka Franklin pada tahun 2014 silam. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai anak yang diberi nama saudara Franklin Makarim. Berkat rasa cintanya pada tanah air, pria lulusan Harvard ini memilih untuk kembali ke Indonesia untuk memulai karirnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk terjun ke dunia kerja. Berkat ijazah yang ia miliki, Nadiem direkrut sebagai manajemen kesultanan di MK Kinsey & Company, sebuah lembaga kesultanan tersohor yang berbasis di Jakarta. Ia menghabiskan waktu selama 3 tahun mengembangkan karirnya di sini. Setelah itu, pada tahun 2011, Nadiem pun menjadi CEO founder dan managing director di Zalora Indonesia. Namun, ia tak lama menghabiskan waktunya di sana. Setelah mengaku cukup banyak belajar di Zalora Indonesia dan bekerja sama dengan sejumlah bakat terbaik di kawasan Asia, ia pun memutuskan untuk keluar dan membangun perusahaan atau rintisan sendiri, yaitu startup. Selain sebagai pendiri Gojek, Nadiem juga menjabat sebagai Chief Innovation Officer untuk perusahaan Kartuku usai keluar dari Zalora. Pada masa itu, Kartuku sebagai perusahaan jasa sistem pembayaran non-tunai belum memiliki kompetitor di Indonesia. Kemudian, seiring pesatnya perkembangan Gojek, Kartuku diakuisisi oleh Gojek untuk memperkuat layanan GoPay. Selama berkarir di Jakarta, Nadiem merasakan betul parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Berangkat kondisi ini, ia pun melahirkan sebuah ide bisnis menarik,
Nadiem Makarim mempunyai aplikasi ojek online untuk solusi transportasi penduduk kota yang lebih mudah dan murah. Sebagai pengguna ojek, ia paham betul keunggulan moda transportasi ini. Tak hanya itu, Gojek juga merupakan solusi bagi para ojek untuk lebih banyak mendapatkan penumpang. Pasalnya, saat Nadiem melakukan perbincangan dengan para tukang ojek, dia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan kesulitan mencari pelanggan. Jadi, tak hanya menguntungkan pengguna, kehadiran Gojek juga ikut membantu perekonomian tukang ojek. Demi mewujudkan ide bisnisnya ini, ia rela meninggalkan pekerjaan lamanya yang cukup nyaman demi menjadi pendiri Gojek dan membangun usaha sendiri. Nadiem juga mengaku bahwa ia sudah betah bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mengontrol dirinya dan bisnisnya sendiri. Ia pun kini dikenal sebagai anak bangsa yang cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggannya. Seperti yang kita ketahui sekarang, Gojek tak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga merambah ke bisnis lain, seperti pengiriman barang, hingga antar makan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Perkembangan yang cukup positif membuat perusahaan ojek ini dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menanamkan modalnya di sana. Kini, Gojek telah menjadi salah satu dari 19 dekor di Indonesia. Di dunia, dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar, karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek pun berhasil membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Global Asia. Nilai kekayaan Nadiem Makarim diperkirakan mencapai 100 juta US dollar. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Nadiem adalah salah satu anak bangsa kebanggaan Indonesia. Setelah cara mewujudkan hadir pada pagi hari ke Istana Negara menggunakan kemeja putih, ia pun segera mengajukan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama dan pendiri Gojek pada 22 Oktober 2019. Keesokan harinya pun, Presiden Jokowi mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai langkah awal sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim merencanakan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional atau UN. Namun, ia mengklasifikasikan istilah penghapus ujian online setelah menuai banyak respon di pemberitaan. Ia tak mengatakan bahwa ujian nasional dihapus sepenuhnya, melainkan menggantinya dengan sistem baru yang diberi nama Assessment Kompetisi Minimum dan Survei Karakter. Sistem penilaian ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Di masa pandemi ini pun, Nadiem segera melakukan beberapa revisi terhadap beberapa aturan yang pernah ia buat sebelumnya terkait dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19. Salah satu aturan tersebut adalah memperbolehkan dana BOS untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa guna mendukung masa pembelajaran dari rumah. Hal ini pun akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Eza dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan biografi dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terbuka di Indonesia. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903 dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta, dan dimakamkan di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan putra dari Usman Baginda Khotib dan Sa'adah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Muhammad Yamin banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian berbahasa Melayu. Karya tulisnya diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Pada bidang sastra, Muhammad Yamin sebagai pelopor puisi modern pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul pertama kali sebagai penyair dan puisinya berjudul Tanah Air, yaitu himpunan puisi modern Melayu yang pertama diterbitkan. Walaupun Muhammad Yamin menguji kajian bahasa dalam puisi, tetapi dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu dibanding generasi muda sekarang. Kita harus mencontoh sikap Muhammad Yamin. Selain itu, kita harus memiliki jiwa patriot. Terima kasih.
Dr. Insinyur Haji Soekarno nama lahirnya Kwesno Sosro Diharjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Ia adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan bersama temannya itu bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ia sendiri yang menamainya. Maudy Ayunda adalah putri pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Didit Jasmini dan Muran Murjoko yang lahir di Jakarta, DKI Jakarta 19 Desember 1994. Maudy Ayunda mengawali karirnya saat ia masih duduk di bangku sekolah. Saat itu, Maudy Ayunda dipilih oleh asisten sutradara dari Miles Film yang menggelar audisi di sekolahnya. Tentu saja ini menjadi pengalaman pertama yang sangat berharga bagi Maudy Ayunda. Setelah membintangi film untuk Rena, Maudy memilih fokus untuk pendidikannya. Maudy aktif di organisasi siswa sebagai ketua OSIS. Selain itu, ia juga ikut kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, seni teater, dan drum band. Maudy Ayunda mendapatkan peran perdananya dalam film Untuk Rena yang dirilis pada tahun 2005. Waktu itu usia Maudy baru 11 tahun. Selain membintangi film Untuk Rena, Maudy juga mendapatkan peran di film Sang Pemimpi. Dalam film Sang Pemimpi, Maudy berperan sebagai gadis Melayu yang bernama Zakiah Nurmala. Selain itu, Maudy juga ikut menyanyikan salah satu lagu soundtracknya yang berjudul Mengejar Mimpi. Selain membintangi berbagai judul film layar lebar, Maudy juga aktif di dunia modeling dan fotografi. Memasuki usianya yang ke-15 tahun, Maudy berhasil menduduki posisi finalis Gadis Sampul 2009. Pada tahun 2011, Maudy Ayunda membintangi film Rumah Tanpa Jendela sebagai Andini. Maudy juga dipercaya untuk beradu akting dengan Irfan Bahdim dan Kim Jeffrey Kurniawan dalam film Tendangan dari Langit. Pada tahun 2012, Maudy kembali bertemu dengan teman main pada film perdananya Surya Saputra. Maudy juga bermain dalam film Malaikat Tanpa Sayap bersama aktor Adipati Dolken. Selain itu, Maudy juga mendapatkan peran sebagai Kugi dalam sequel Perahu Kertas dan Perahu Kertas 2 bersama Adipati Dolken dan Reza Rahadian. Pada tahun 2013, wanita yang memiliki suara merdu ini dipercaya untuk mengisi salah satu lagu soundtrack film Refrain yang juga diperankan olehnya. Lagu tersebut berjudul Cinta Datang Terlambat. Pada Januari 2014, Maudy berduet dengan penyanyi Davy Choi yang bertempat tinggal di Amerika dan mengeluarkan lagu berjudul By My Side. Lagu tersebut telah diputar di radio di Indonesia. Selama beberapa hari kemudian dirilis di iTunes Musik Indonesia pada tanggal 10 Januari 2014. Pada tahun 2015, Maudy merilis album keduanya berjudul Moments. Dalam album ini, Maudy berkolaborasi dengan rapper legendaris asal Indonesia, Iwaka, dan penyanyi luar Davy Choi. Album Moments ini juga mendapatkan predikat platinum karena berhasil menjual 200.000 kopi dalam jangka waktu 2,5 bulan saja. Maudy juga didapuk sebagai Female Singer of the Year oleh Indonesian Choice Awards pada tahun 2015. Pada tahun 2016, Maudy Ayunda kembali merilis single lagunya berjudul Jakarta Ramai. Lagu tersebut mau diciptakan karena terinspirasi dengan kemacetan ibu kota saat ini. Selain membangun karirnya di dunia entertainment, Maudy Ayunda juga menaruh perhatiannya pada dunia politik dan ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kelangsungan hidup anak muda. Untuk pendidikannya, Maudy Ayunda diterima di Universitas Oxford, Inggris, dan mengambil jurusan Politics, Filosofi, and Economics. Maudy memulai kuliahnya pada bulan September 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kini Maudy sedang melanjutkan studinya pada jenjang S2 di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Stanford, USA. Mary Thomas lahir pada 17 Februari pada tahun 1896 di Likupang, yang terletak di wilayah Minahasa di Sulawesi Utara. Orang tua dari Mary Thomas bernama Adrian Thomas dan Nicolina Maramis. Ayahnya ini berkarir di bidang militer, yang mengharuskan keluarganya terus berpindah-pindah ke berbagai lokasi di Indonesia. Namun hal inilah yang memungkinkan Mary Thomas untuk bersekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga ke Pulau Jawa. Sofia awalnya tidak menerima murid wanita, tetapi kebijakan berubah karena upaya dari tokoh yang bernama Aletta Jacobs. Aletta Jacobs ini adalah dokter wanita pertama di Belanda. Ketika saat itu Aletta Jacobs mengunjungi Indonesia,
atau yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda pada saat itu pada tahun 1911. Dia menekankan masalah tersebut dengan Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Setelah itu akhirnya perempuan diizinkan untuk mendaftar. Namun ada rintangan lebih lanjut di mana mereka tidak dapat dipekerjakan oleh layanan medis sipil. Dan oleh karena alasan itu, mereka juga harus membiayai studi mereka sendiri di Sofia. Dalam hal ini, saudara perempuan dari Aletta Jacobs yang bernama Charlotte Jacobs, yang merupakan perempuan pertama yang memperoleh gelar di bidang farmakologi Belanda, ia akhirnya membantu mendirikan sebuah yayasan yang bernama Sofia. Yayasan ini dibentuk untuk mengumpulkan dana bagi siswi sekolah Sofia. Yayasan ini didirikan pada 1 September 1912 dengan bantuan dari Marie van Zegelen dan juga Elizabeth van Deventer. Yayasan yang mereka bentuk adalah perkumpulan untuk membentuk dana studi pelatihan dokter wanita asli. Marie Thomas masuk Sofia pada September 1912, yang artinya sudah ada Yayasan Sofia pada saat itu. Jadi, segala studinya didukung oleh Yayasan Sofia. Pada saat pendaftarannya, Marie Thomas adalah satu-satunya siswa perempuan di antara sekitar 200 siswa laki-laki. Baru 2 tahun kemudian, sekolah tersebut menerima siswi keduanya yang bernama Anna Warrow, yang juga berasal dari daerah Minahasa. Marie Thomas akhirnya menyelesaikan studinya di Sofia selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 1922. Dan kemudian ia lulus diakui sebagai lulusan wanita pertama di Sofia. Dia kemudian memulai praktik medisnya di rumah sakit utama di Batavia, yang kini kita kenal dengan sebutan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian ia juga bekerja di daerah luar dari Batavia, yaitu di Medan, Manado, dan kembali lagi ke Batavia di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Thomas juga pernah menjadi asisten dari Nicolaas Burma, yaitu seorang dokter Belanda yang mengkhususkan keilmuannya di dalam kebidanan. Dia juga merupakan salah satu dokter pertama yang menangani KB dan alat kontrasepsi dalam rahim. Marie Thomas kemudian menikah dengan Muhammad Yusuf, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menikah pada 16 Maret 1929. Mereka kemudian pindah ke Padang di Sumatera Barat, yaitu tempat asal dari Muhammad Yusuf. Di Padang, dia mengambil posisi di pelayanan kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan DVG. Mereka kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia, Thomas terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa, di mana di dalam partai tersebut juga salah satu anggotanya adalah Sam Ratulangi. Marie Thomas dan suaminya akhirnya kembali lagi ke Sumatera Barat. Namun kali ini mereka tidak kembali ke Padang, namun mereka menetap di Fort de Kock atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Bukit Tinggi. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi, yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera Barat dan sekolah kebidanan kedua di Indonesia. Marie Thomas meninggal pada tahun 1966 pada tanggal 10 Oktober, dan penyebabnya adalah karena pendarahan intraserebral. Kini nama Marie Thomas dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai dokter wanita pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Ramadan dari kelas 10 MIPA 3 akan membacakan biografi dari idol saya yaitu Arif Muhammad. Muhammad Arif Yakub atau biasa dikenal dengan Arif Muhammad adalah seorang influencer di YouTube yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1990. Kini, usianya telah mencapai 30 tahun. Arif Muhammad memulai karirnya dengan membuat akun Twitter yang bernama Pocong. Ia mulai membuat tweet yang lucu dan memilih untuk merahasiakan identitasnya pada tahun 2009 tersebut. Setelah menjadi viral, ia membuat buku yang judulnya sama dengan akun Twitternya yaitu Pocong dengan huruf G berjumlah 3 dan diangkat menjadi sebuah film. Suatu waktu, identitasnya mulai terbongkar ketika seseorang mulai menyelidiki dia dan menyambungkan satu data dengan yang lainnya hingga identitas Pocong terbongkar, yaitu Arif Muhammad. Saat itu, ia sangat terpuruk dan stres karena dia mengaku tak suka bila identitasnya menjadi halayak umum.
Saat itu, ia segera menelpon kedua temannya yang mengetahui identitasnya dari awal, yaitu Raditya Dika atau biasa disebut Radit dan Bena Kribo atau biasa disebut Bena. Radit mengusulkan agar Arif Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah pocong sebelum penayangan film yang diangkat dari bukunya tersebut. Akhirnya, Arif pun mengaku dan mulai terbiasa dengan ketenarannya itu. Beberapa tahun setelahnya, Twitter sudah mulai tak laku dan sudah tak memiliki banyak pengguna. Arif pun bingung harus berbuat apa, dan Radit kembali mengusulkan untuk mencoba menjadi seorang YouTuber. Ia pun sukses menjadi YouTuber dengan vlognya yang sangat berkualitas dan bisa mempertahankan ketenarannya tersebut, sehingga sumber penghasilannya pun tak hilang. Ia juga sering mengisi talk show di sekolah maupun universitas. Bahkan, 5 tahun setelah identitasnya terbongkar, Arif menjadi pembicara di suatu universitas, yaitu Universitas Padjadjaran Jatinangor. Saat itu, ia sedang membuka sesi tanya jawab. Ada satu mahasiswa yang mengangkat tangan dan dipersilakan untuk bertanya. Saat di atas panggung, mahasiswa tersebut mengatakan, "Bang, aku nggak mau nanya, tapi mau ngaku. Dulu, orang yang berhasil ngebongkar identitas abang itu teman satu kosanku," katanya. Saat itu, dia merasa syok dan segera bersyukur karena kalau dulu identitasnya tak terbongkar, ia mungkin tak akan menjadi seperti sekarang. Sekarang, ia sudah memiliki 2.650.000 subscriber di YouTube-nya. Kontennya berisi vlog dan tips berbisnis karena ia memiliki banyak sekali bisnis sekarang. Bisnis Arif Muhammad diantaranya adalah Kekinian, Drinkinian, Cuan-Cuan.id, Hello Nuku, Billionaires Project, Well Planned, Grebe, dan masih banyak yang lainnya. Penghasilan Arif Muhammad per bulan pun tak sedikit, yaitu 50-800 juta per bulannya. Kini, ia telah berkeluarga dan memiliki satu anak. Ia menikah pada tanggal 16 September 2016 dengan wanita pilihannya yang bernama Tiara Pangestika atau biasa disebut Tipang. Baru-baru ini, kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Arif Tipang. Pasalnya, mereka berdua baru saja dikaruniai anak pertama pada 5 Juni 2020 lalu. Mereka akhirnya menjadi orang tua setelah menanti selama 4 tahun. Buah hati mereka diberi nama Ibrahim Musyaka Emran atau disebut Baim. Saya mengidolakan Arif Muhammad karena 2 alasan, yaitu karena saya juga ingin menjadi pebisnis yang sukses seperti dia, dan juga karena dia mampu bertahan di dalam segala kondisi. Ia mampu bangkit walau sudah terpuruk jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajarika Soeharno dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menceritakan kembali mengenai biografi seorang ibu negara Indonesia yang ketiga, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun Besari atau yang biasa dikenal dengan nama Ainun, lahir pada tanggal 11 Agustus 1937 di kota Semarang, Jawa Tengah. Ainun merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan R. Muhammad Besari dan istrinya Sadarmi. Keluarga Ainun adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Sedari kecil, Ainun dikenal sebagai gadis yang manis dan pintar. Ainun mendapatkan gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1961 dan bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada tahun 1962, tanpa disengaja, Ainun bertemu dengan kakak kelas semasa SMA-nya, yaitu Rudy Habibie. Mereka bertemu kembali setelah 8 tahun tidak menjalin komunikasi. Setelah itu, Rudy Habibie mempersunting Ainun dan mereka menikah pada tanggal 12 Mei 1962 di kota Bandung. Setelah menikah, Ainun mengikuti suaminya itu ke Jerman karena Habibie harus menyelesaikan studi doktornya di sana. Ainun mendadak menjadi ibu rumah tangga saat tinggal di Jerman. Dia sangat setia kepada suaminya yang saat itu bisa dibilang hidup secara pas-pasan.
Dari pernikahannya, Ainun dan Habibie dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Kurun beberapa waktu, Habibie diangkat menjadi orang nomor 1 di Indonesia tahun 1998 sampai dengan 1999, di mana Ainun juga menjadi ibu negara Indonesia yang harus mendampingi suaminya dalam bertugas kenegaraan. Selain berperan sebagai ibu negara Indonesia, Ainun juga berkiprah dalam membantu tunanetra untuk dapat melihat kembali secara normal dengan mendirikan bank mata. Namun sayangnya pada tahun 2010 di bulan Januari, Ainun harus dirawat di Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität di Munich, Jerman untuk mendapatkan perawatan intensif dari kanker ovarium yang dideritanya. Setelah Ainun menjalankan beberapa kali operasi, Ainun meninggal pada tanggal 22 Mei 2010 dan jenazahnya dibawa kembali ke Jakarta lalu dimakamkan di Taman Pahlawan Nasional Kalibata pada 25 Mei 2010. Ainun merupakan sosok wanita yang kuat, pintar, mandiri, yang berhati mulia dan setia. Sebab itulah saya sangat terinspirasi dan sangat mengidolakan beliau. Tadi kita sudah mendengarkan biografi dari para tokoh. Semoga kita dapat meneladani sifat dari para tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.